Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Bakri, NIM 19073070. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi dan supervisi pendidikan. Yang pertama, konsep dasar administrasi pendidikan. Yang kedua, tentang fungsi atau proses administrasi pendidikan. Dan yang ketiga, tentang ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang pertama adalah pengertian administrasi pendidikan. Berdasarkan etimologi, administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari artinya intensif, dan minister, artinya melayani secara intensif. Dari perkataan administraus yang kemudian masuk ke dalam bahasa Inggris, yakni administration, dari Dr. Hadari Nawawis tahun 1982. Selain itu dikenal juga kata administrasi yang berasal dari kata Belanda namun memiliki arti yang lebih sempit, sebab terbatas pada aktivitas ketatausahaan, yaitu kegiatan penyusunan dan pencatatan keterangan yang diperoleh secara sistematis. Administrasi sering dikaitkan dengan aktivitas administrasi perkantoran yang hanya merupakan salah satu bidang dari aktivitas administrasi yang sebenarnya. Ditinjau dari katanya, administrasi mempunyai arti sempit dan arti luas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pekerjaan administrasi merupakan pekerjaan operatif dan manajemen. Administrasi dan pendidikan pada hakikatnya, administrasi pendidikan merupakan penerapan ilmu administrasi dalam dunia pendidikan atau dalam pembinaan, pengembangan, dan pengadilan usaha. Praktek-praktek pendidikan. Administrasi pendidikan adalah sebuah proses kerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan dengan melihat hubungan antar komponen pendidikan sehingga dapat memperbaiki sistem pendidikan dengan menggunakan perangkat yang mendukung kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, pengertian administrasi pendidikan juga adalah proses atau upaya pencapaian suatu tujuan pendidikan dengan memperhatikan berbagai komponen pendidikan sehingga dapat melakukan perbaikan sistem pendidikan dengan memanfaatkan berbagai perangkat pendukung aktivitas belajar dan mengajar. Lebih singkatnya, administrasi pendidikan adalah keseluruhan proses dalam kegiatan-kegiatan bersama yang harus dilakukan oleh semua pihak yang ada kaitannya dengan tugas-tugas pendidikan. Selanjutnya, fungsi administrasi pendidikan, yaitu adapun fungsi administrasi pendidikan diantaranya yang pertama yaitu perencanaan dalam kata planning. Perencanaannya adalah dalam administrasi pendidikan mencakup apa saja yang akan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Yang kedua, pengorganisasian atau disebut organizing merupakan kegiatan penyusunan dan pembentukan hubungan kerja antar individu. Maka kesatuan usaha dalam upaya pencapaian maksud dan tujuan administrasi pendidikan bisa terwujud. Yang ketiga, koordinasi atau coordinating. Koordinasi merupakan upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesimpang siuran dalam bertindak. Dengan kata lain, koordinasi adalah kegiatan yang membawa manusia, material, ide, teknik, dan tujuan ke dalam sesuatu hubungan yang harmonis dan juga produktif. Yang keempat, komunikasi atau communicating. Komunikasi yaitu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu program pendidikan. Aktivitas komunikasi tersebut meliputi penyebaran dan penyampaian gagasan dan maksud baik secara tertulis maupun lisan. Yang keempat, pengawasan atau supervision. Dalam pelaksanaan program pendidikan tentu harus disertai dengan adanya pengawasan. Proses pengawasan program pendidikan harus dilakukan dengan teliti agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Yang kelima, kepegawaian atau dalam disebut staffing. Fungsi kepegawaian sudah berjalan mulai dari proses perencanaan dan pengorganisasian. Dalam hal ini, administrasi pendidikan mengupayakan agar yang dipilih untuk menduduki jabatan tertentu yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan dan kapabilitas sesuai dengan jabatan yang diberikan. Yang keenam,
penganggaran atau budgeting. Budgeting yaitu anggaran biaya yang direncanakan dan direalisasikan untuk pencapaian tujuan administrasi pendidikan. Yang ketujuh, penilaian atau evaluasi. Tujuan kegiatan evaluasi yaitu untuk meneliti dan mengetahui efektivitas pelaksanaan proses keseluruhan organisasi dalam upaya pencapaian hasil yang sesuai program yang ditetapkan dalam kaitannya untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga yaitu tentang ruang lingkup administrasi pendidikan. Berikut ini beberapa yaitu contoh penting yang termasuk di ruang lingkup administrasi pendidikan. Saya akan jelaskan. Di antaranya yang pertama tentang bidang tata usaha sekolah. Yang kedua, organisasi dan struktur pegawai tata usaha. Kemudian anggaran belanja keuangan sekolah. Selanjutnya masalah kepegawaian dan personalia sekolah. Selanjutnya keuangan dan pembukuan. Selanjutnya korespondensi atau surat menyurat. Masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan, laporan, pengisian buku induk, rapor dan sebagainya. Bidang personalisasi murid, organisasi murid, masalah kesehatan murid, evaluasi kemajuan murid, masalah kesejahteraan murid, bimbingan dan konseling untuk murid, bidang personalia guru, pengangkatan dan penempatan guru, organisasi person guru, masalah pegawai, masalah kondisi dan evaluasi kemajuan guru, refreshing dan upgrading guru. Di bidang pengawasan atau di supervisi, upaya peningkatannya semangat guru dan pegawai tata usaha. Terus mengupayakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antara guru, murid, pegawai, tata usaha, dan sekolah. Mengupayakan dan membuat pedoman cara-cara menilai hasil-hasil pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, upaya untuk meningkatkan mutu dan pengalaman guru. Di bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum, berpedoman dan menerapkan kurikulum sekolah dalam upaya mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, melaksanakan organisasi kurikulum dan metode-metodenya sesuai dengan pembaharuan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Administrasi dan manajemen pendidikan. Ada beberapa istilah yang sering disamakan dengan istilah administrasi pendidikan, misalnya manajemen pendidikan. Kalaupun ada, nampaknya perbedaan itu tidak fundamental. Ada 3 menurut pendapat tentang hubungan administrasi dengan manajemen, yaitu yang pertama, administrasi lebih luas dari manajemen atau administrasi mencakup manajemen. Yang kedua, administrasi identik dengan manajemen. Selanjutnya, administrasi lebih sempit daripada manajemen. Dalam arti, administrasi merupakan suatu production atau marketing, finansial, personal, human relation, dan administrative management. Administrasi pendidikan, administrasi sekolah, dan supervisi pendidikan. Istilah yang sering dikaitkan dengan administrasi pendidikan adalah administrasi sekolah. Kenapa? Karena administrasi sekolah didefinisikan sebagai seni dan ilmu pengintegrasian secara kreatif ide-ide, material, dan orang dalam satu satuan organik atau unit yang bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Istilah supervisi pendidikan yaitu seperti lebih atau atas, sedangkan vision berarti melihat atau meninjau. Secara etimologi, supervisi berarti melihat atau meninjau dari atas terhadap pelaksanaan dari hasil kegiatan di bawah atau bawahan. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam supervisi pendidikan adalah yang pertama, tentang membangkitkan dan mendorong semangat guru dan pegawai sekolah lainnya untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, berusaha mengadakan dan melengkapi perlengkapan termasuk bermacam-macam media. Yang ketiga, bersama guru berusaha mengembangkan, mencari, dan menggunakan metode-metode baru dalam proses belajar mengajar yang baik.
Yang keempat, membina kerjasama yang harmonis antara guru, murid, dan pegawai sekolah. Walaupun demikian, untuk membedakan antara administrasi dan supervisi, pendidikan ditinjau dari 3 sudut, yakninya yang pertama adalah menata lawan melakukan. Menurut pandangan ini, administrasi merupakan tindakan menjalankan sebuah atau semua kewajiban yang menyebabkan adanya pelaksanaan program pendidikan. Yang kedua, kekuasaan lawan pelayanan. Administrasi menekankan kekuasaan, sedangkan supervisi menekankan pelayanan. Yang ketiga, keseluruhan lawan bagian. Maksud dari ini adalah administrasi merupakan keseluruhan usaha mengatur dan mengurus sekolah, dasar dan prinsip administrasi pendidikan. Ada beberapa dasar administrasi yang diperhatikan untuk mencapai sukses dalam tugasnya, yaitunya yang pertama ada prinsip efisiensi. Prinsip ini merupakan prinsip administrasi akan berhasil dalam tugasnya bila dia menggunakan semua sumber tenaga, daya atau dana dan fasilitas yang ada secara efisien. Yang kedua adalah ada prinsip pengelolaan. Prinsip ini merupakan prinsip administrasi akan memperoleh hasil paling efektif dan efisien dengan cara melakukan pekerjaan manajemen, yakni merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan melakukan pemeriksaan. Yang ketiga, prinsip pengutamaan tugas pengelolaan. Prinsip ini harus dilakukan atau bila dilakukan untuk memilih pekerjaan manajemen dan pekerjaan operatif dalam waktu yang singkat atau sama. Seorang administrator cenderung memprioritaskan pekerjaan operatif. Yang keempat, ada prinsip kepemimpinan yang efektif. Prinsip ini berarti seseorang administrator akan berhasil dalam tugasnya apabila ia memiliki gaya kepemimpinan yang efektif, yakni memperhatikan hubungan antar manusia atau human relationship. Yang kelima, ada prinsip kerjasama. Prinsip ini merupakan prinsip administrasi dikatakan berhasil dalam melakukan tugasnya bila ia mampu mengembangkan kerjasama antara seluruh anggota baik horizontal maupun vertikal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan administrasi pendidikan. Baiklah, tujuan administrasi pendidikan pada umumnya adalah agar semua kegiatan mendukung tercapainya tujuan pendidikan atau dengan kata lain, administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan diusahakan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Oleh karena itu, semakin baik administrasi pendidikan, maka semakin baik pula bahwa tujuan pendidikan itu akan dicapai dengan baik. Sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf jika banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.